أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, kehidupan manusia di dunia ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Rahmat yang diberikan kepada manusia hendaknya bisa disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pertanda manusia yang beriman adalah mereka yang senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap hidupnya sendiri dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat membuat dirinya hina. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang hanya tertuju kepada Tuhan yang Esa serta Raja dari segala raja yang ada. Manusia kelak akan mendapatkan ganjaran atas segala perbuatannya di dunia dan akan menikmati karunia surga yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman. Surga adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka yang taat dan selalu berbuat kebaikan semasa hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 8, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 19, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kenikmatan surga yang diberikan tidaklah sepadan dengan perbuatan manusia ketika hidupnya, tetapi atas kemurahannya manusia diberikan balasan yang begitu besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kekal abadi selamanya di surga. Sungguh balasan yang begitu besar bagi manusia itu sendiri, kalau saja usia yang diberikan dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, maka kehidupan di dunia tidak ada apa-apanya. Adapun kemudian waktu-waktu terbukanya pintu-pintu surga di dunia, dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya pintu surga dibuka hari Senin dan hari Kamis, serta diampuninya hamba yang tidak mempersekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, sehingga diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang hamba yang dengan saudaranya terdapat permusuhan dan dikatakan kepadanya sebanyak 3 kali, tunggulah keduanya sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu rahmat bagi mereka yang bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Persaudaraan hendaknya dibina dan dijaga. Muslim yang sejati ialah mereka yang rela berkorban demi kemaslahatan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak sempurna iman seseorang bila ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka dan rahmat Tuhan menyertai manusia itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di hari tersebut karena beliau sangat senang bila amalnya diangkat ketika ia sedang beribadah kepada Rabb-Nya.
maka orang-orang yang beriman serta mampu melaksanakan puasa sunnah di hari tersebut, maka itu lebih utama. Kemudian waktu-waktu pintu surga dibuka di dunia adalah memasuki bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Umat muslim pada bulan Ramadan diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, ibadah yang bertujuan agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa dapat menjaga hawa nafsunya dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh keberkahan serta ampunan. Ibadah-ibadah yang dikerjakan pada bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian pada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu pada bulan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika bulan Ramadan sudah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian orang yang selalu berpuasa, mereka memiliki surganya tersendiri, yakni Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga terdapat 8 pintu, di antaranya ada yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang budiman, kemudian waktu-waktu dibukanya pintu surga di dunia adalah ketika seorang hamba membaguskan wuduknya serta membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka pada saat itu pintu surga dibuka dan mereka bisa masuk dari pintu manapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian berwudu dan membaguskan wuduknya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, niscaya dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, ia bisa masuk dari mana pun ia suka. Hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat beberapa makna dengan dibukanya pintu-pintu surga di dunia, di antaranya adalah manusia yang beriman bisa manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai mereka yang dalam keadaan suci lahir batinnya. Kemudian doa seorang hamba akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu tersebut ketika mereka sedang berpuasa dalam keadaan suci dan di bulan suci yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Makna yang berikutnya adalah pintu surga dibuka di dunia agar manusia senantiasa ingat dan selalu taat terhadap Tuhannya. Betapa murahnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang penuh dengan dosa ini. Maka momentum tersebut hendaknya kita dapat manfaatkan sebaik mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Shad ayat 49 sampai ayat 50. Ini adalah kehormatan bagi mereka dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintunya terbuka bagi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.